berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Selamat siang Bapak, apa kabar hari ini Bapak? Maka selamat siang juga Ibu, kabarnya baik. Oke Bapak, terima kasih banyak. Sebelumnya Bapak sudah menerima saya untuk melakukan diskusi untuk memenuhi aksi nyata saya di modul 3.3. Jadi aksi nyata saya tentang prakarsa perubahan yang diterapkan berdasarkan model prakarsa, yaitu Bagja, tahapan Bagja. Jadi tahapan Bagja ini yaitu berkolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Jadi Bagja ini yaitu buat pertanyaan, A. ambil pelajaran, G. gali mimpi, J. jabarkan rencana, dan A. atur eksekusi. Jadi prakarsa perubahan yang saya ambil di sekolah ini yaitu mengembangkan literasi melalui program reading camp, Bapak. Jadi di sini tahapan yang pertama buat pertanyaan. Menurut pendapat Bapak, bagaimana kita menumbuhkan kepemimpinan murid melalui program ini? Baik, Ibu, terima kasih terkait dengan menunjukkan kepemimpinan murid dalam program literasi ya. Itu bahwa kita harus melakukan dampingan, peserta didik dalam literasi terkait misalnya dalam membaca khusus. Di sana
dengan dampingan dari kita, maka literasi ini bisa berjalan dengan baik. Oke, baik Bapak, terima kasih Bapak. Terus apa saja yang dimanfaatkan dalam program Reading Camp ini untuk menciptakan kepemimpinan murid, Bapak? Jadi hal-hal yang dibutuhkan untuk mendukung program kepemimpinan murid dalam literasi itu yang pertama mungkin yang kita gunakan itu Bapak Ibu guru sendiri sebagai sumber. Lalu yang kedua perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah digunakan sebagai sumber untuk menemukan kepemimpinan dalam siswa itu sendiri terkait dengan literasi. Jadi Bapak Ibu guru sendiri, lalu yang kedua perpustakaan sekolah, dan yang lebih terkait dengan IT. Literasi mungkin hal-hal yang kita temukan dalam literasi, dalam IT, dalam HP atau komputer barangkali, itu yang dapat menunjukkan kita sedang berjuang untuk membuktikan bahwa kita sedang melakukan literasi kepemimpinan dari siswa. Oke, baik Bapak, terima kasih. Jadi untuk menentukan kepemimpinan kita memanfaatkan perpustakaan, selain perpustakaan, terus HP, komputer, dan juga seperti membaca di kelas, seperti pondok baca. Oke, baik Bapak, kita lanjut ke tahap yang berikut, ambil pelajaran. Jadi pada tahap ini, menurut Bapak, keterampilan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan membaca lancar bagi siswa? Untuk mencapai tujuan membaca lancar bagi siswa, maka untuk keterampilan harus dilakukan. Jadi keterampilan yang pertama yang harus dilakukan itu keterampilan para guru, bagaimana mengarahkan anak, mendampingi siswa untuk coba membaca, dari membaca huruf, membaca suku kata, membaca kalimat, dan juga bisa mendampingi siswa untuk boleh membaca lancar. Jadi yang pertama itu keterampilan pertama, cara pendampingan dari guru. Lalu yang kedua, cara yang kedua untuk mendukung literasi untuk anak bisa membaca lancar itu cara bagaimana untuk mendapatkan sumber baca, misalnya ke perpustakaan sekolah. Jadi harus melalui tahapan-tahapan, dia melalui ini dan itu. Misalnya masuk buat daftar penerima, daftar pengunjung. Setelah itu daftar penerima buku. Lalu judul buku apa perlu diketahui oleh pegawai perpustakaan. Di sana anak kita arahkan dia ambil buku judul seperti ini, kita arahkan dia harus berjuang untuk coba menguasai itu dengan cara membaca dengan judul yang sudah diterima tadi, sehingga pada suatu titik dia bisa kita temukan dia membaca lancar. Jadi mungkin itu hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam untuk bisa menemukan anak itu bisa membaca lancar. Mungkin seperti ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Menurut pendapat Bapak, contoh aktivitas apa yang dilakukan murid pada saat penerapan atau program Reading Camp ini berjalan? Jadi aktivitas apa yang dapat menumbuhkan kepemimpinan? Aktivitas yang dilakukan untuk menumbuhkan kepemimpinan bagi siswa yang berhubungan dengan reading camp, literasi misalkan, itu anak diberikan waktu jam untuk membaca. Semua anak diberikan waktu yang sama untuk membaca. Di sana kita pantau sehingga jam yang ditentukan disepakati bersama digunakan semestinya untuk membaca. Di sini kita dapat melihat kepemimpinan pada siswa terkait literasi jalan. Itu pikiran saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban, pendapat atau masukan tentang
tahapan-tahapan Bagja ini. Jadi tahapan yang kita bahas hari ini hanya 2 tahap Bapak, yaitu tahapan B buat pertanyaan dan tahapan A ambil pelajaran. Jadi hanya ini saja diskusi kita. Kita bisa ketemu di kesempatan berikut pada tahapan-tahapan 3 tahapan lain. Oke Bapak, terima kasih sudah menerima saya. Saya mohon maaf sudah menyita waktu Bapak, dan saya mohon maaf juga apabila ada salah kata, kekeliruan. Baik Ibu, jadi saya juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan Ibu dalam berbicara dari hati-hati terkait reading camp literasi. Jadi ini hal positif, hal baik yang saya sebagai teman-teman juga berterima kasih atas kunjungan, karena saya bisa mendapatkan sedikit gambaran terkait tentang bagaimana menumbuh kembangkan kepemimpinan para siswa terkait dengan literasi ini. Jadi, saya juga menyampaikan terima kasih sekali lagi, dan juga maaf apabila dalam kebersamaan kita diskusi terkait tentang kepemimpinan literasi ini ada banyak hal yang kurang dari saya. Saya mohon maaf. Untuk itu saja, terima kasih. Selamat siang. Oke baik, selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Ini kita akan merencanakan tentang program. Jadi program pengembangan literasi reading camp. Tujuannya mempercepat peningkatan kemampuan membaca, menumbuhkan sikap mandiri dan aktif sehingga murid mampu menjadi pemimpin pembelajaran dan sebagai budaya positif di sekolah. Jadi program ini dibuat dengan alur Bagja. Jadi Bagja ini merupakan pengelolaan program yang berpihak pada murid. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Itu yang disingkat Bagja tadi. Terus Bagja ini diimplementasikan dalam proses inquiry apresiatif dalam program pendidikan guru penggerak. Jadi di sini kita bahas hanya 2 tahap, yaitu tahap B dan A. Jadi menurut Bapak Ibu, dalam program reading camp, penerapan program reading camp, bagaimana cara kita menumbuhkan kepemimpinan murid? Itu menurut hemat saya itu cukup dengan 3 cara. Yang pertama, melakukan diskusi dengan pimpinan lembaga dalam hal ini bapak kepala sekolah. Setelah itu, langkah yang kedua, kita mengelompokkan para siswa berdasarkan kemampuan dasar yang telah dimiliki. Berdasarkan di sini kita akan menempatkan mereka pada level 1 sampai dengan 4. Kemudian yang ketiga, kita bagi tugas sehingga masing-masing level itu harus didampingi minimal 2 orang guru. Jadi di sini jumlah guru lebih dari 8, berarti 4 level ini bisa. Demikian. Oke, baik Bapak. Terus apa saja yang dilakukan pada saat penerapan reading camp? Jadi misalnya pembagian kelompoknya seperti apa Bapak? Pendampingnya bagaimana?
Kan tadi sudah dibagi per level tadi ya. Ya. Jadi cara pendampingannya seperti apa? Baik, jadi pendampingan itu teman-teman tidak ada ya. Baik, kalau pendampingannya itu kalau misalnya di level 1 ini kan kita bagi 4 level ini. Jadi di level 1 itu kita buat pendampingan bagi siswa yang membaca hurufnya belum bisa atau belum maksimal. Di level 2 itu mereka siswa yang membaca suku kata belum maksimal. Nah, di level-level ini yang kita tempatkan pekan guru untuk memberikan pendampingan kepada siswa yang di level-level tersebut, yang siswa yang memang belum maksimal membaca atau berliterasi pada level yang 4 level tadi ya. Yang pertama level membaca huruf, level kedua membaca suku kata, yang ketiga membaca kata, yang keempat level membaca kalimat. Baik dari saya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Arman. Dari level pertama membaca huruf, level kedua membaca suku kata, level yang ketiga membaca kata, level keempat membaca kalimat. Oke, baik, terima kasih Pak Arman. Masih ada lagi dari jawaban dari teman-teman? Pas. Oke, berikut kita maju ke tahapan yang berikut, ambil pelajaran. Jadi menurut Bapak Ibu, keterampilan apa yang kita lakukan agar siswa bisa membaca lancar? Saya itu supaya siswa bisa membaca lancar, itu yang pertama kalau untuk anak mereka yang masih kenal huruf, masih belajar huruf itu, kita bagi kartu huruf supaya mereka bisa menghafal kartu huruf dengan warna macam-macam tuh kan, supaya mereka tertarik. Kalau yang orang yang sudah bisa merangkai huruf menjadi suku kata, itu juga masih pakai dengan kartu huruf juga, tetapi bisa digunakan buku yang level 2 punya, buku yang ada di perpustakaan yang untuk level 2. Kalau yang membaca kata menuju ke kalimat itu bisa juga dibagi buku yang tidak usah buku tebal-tebal, buku yang level-level itu. Lalu kalau bisa bawa yang sudah baca baik itu mengunjungi perpustakaan. Oke, baik, terima kasih Ibu Lis. Mama Ibu Molin. Bapak Anus bisa ceritakan sedikit atau bisa berbagi sedikit pengalaman Pak Anus? Belum pernah di kelas 1. Pak Anus dulu kan pernah di kelas 1, juga bisa berbagi sedikit bagaimana caranya sehingga siswa bisa membaca lancar. Untuk ambil pelajaran keterampilan membaca untuk kelas 1, pasti kita memberi dia dengan misalnya dengan buku-buku yang bergambar. Setelah dia melihat buku-buku yang bergambar dan di dalam tulisan itu, berarti kita akan menyuruh dia bilang membaca ini huruf apa, ini huruf apa. Kalau kami sendiri sudah tahun pertama di kelas 1, kemarin di kelas 2 itu mungkin 2 tahun. Jadi pengalaman untuk pengenalan huruf, terutama huruf-huruf hidup A, I, U, O, dan E itu kita variatifkan dia dengan bernyanyi. Misalnya huruf A dengan lagunya, huruf I itu dengan lagunya. Huruf A misalnya A, namaku aku makan banyak perut saya besar itu karena A itu kan gambar A, huruf A itu kan seperti
gagah yang perutnya Besar. Nah, demikian juga namaku ku makan mata ikan mata saya tai itu karena di Benar. gitu. Saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Bapak Paulus. Jadi metode yang Bapak Paulus lakukan ini sangat bagus karena dibuat dalam bentuk lagu. Kalau dalam bentuk lagu memang anak-anak cepat untuk menghafal atau cepat untuk memahami. Oke, baik. Menurut Bapak Ibu, dalam program ini bagaimana cara kita untuk menumbuhkan kepemimpinan murid? Baik. Bagaimana caranya menumbuhkan kepemimpinan murid? Lewat membaca juga. Setelah dia membaca, dia bisa mempresentasikan atau dia bisa berbicara di depan teman-temannya secara mandiri lewat dia membaca tadi. Kalau misalnya anak itu tidak bisa membaca, maka dia juga pasti akan ragu dan tidak percaya diri ketika dia berdiri di depan teman-teman. Baik, terima kasih Pak Arman. Pak Anies, Bapak Paulus bisa berbagi sedikit tentang bagaimana cara kita menumbuhkan kepemimpinan murid pada saat penerapan program ini. Efeknya di dalam hal ini kita menumbuhkan sikap disiplin mereka, kemudian melatih tanggung jawab, lalu menumbuhkan rasa pede untuk tidak unsur penilaian yang kita harapkan dari sebuah hidup. Oke, baik, terima kasih Bapak Paulus. Bagaimana kita cara menumbuhkan kepemimpinan murid? Yaitu kita menumbuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan menumbuhkan rasa percaya diri anak. Oke, baik, terima kasih Bapak. Sekarang kita sepakat kapan bisa dijalankan menurut Bapak Ibu. Kita tentukan waktu, hari. Misalnya dalam 1 minggu kita gunakan berapa hari untuk kegiatan ini? Saya Bu. Baik, untuk kesepakatan waktu ini, nah kita tetap dalam 1 minggu ini coba kita melakukan 3 hari. Nanti kita sepakati hari apa. Terus kita ambil waktu ketika anak istirahat, kita ambil 1-2 menit pada saat istirahat. Nah, dan program ini juga sebaiknya kita lakukan secara terus menerus. Jangan kita lakukan hanya 1 bulan saja atau 1 minggu saja. Kita lakukan secara terus menerus sehingga ketika anak di level yang bawah, misalnya level 1, dia sudah bisa membaca huruf atau dia sudah lancar membaca huruf, misalnya anak-anak mana saja, maka kita akan pindahkan dia atau kita akan naikkan levelnya ke level suku kata. Begitu juga dengan suku kata. Nanti kita lihat anak-anak yang bisa membaca suku kata, kita akan naikkan level ke kata seperti itu. Jadi program ini kami harapkan supaya dijalankan secara terus menerus. Oke, baik, terima kasih Pak Arman. Dari Pak Arman, sebaiknya program ini kita jalankan terus menerus. Dari Pak Paulus bagaimana? Demikian harapan bersama bahwa ini tidak hanya sebatas satu tuntutan program dari perkuliahan lalu kita membantunya, tapi ini harus setelah pendidikan Bapak Ibu yang CBT ini selesai itu harus berkelanjutan. Jadi senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arman bahwa kita jalankan terus menerus menjadi suatu budaya di sekolah kita, yaitu kebiasaan membaca pada jam istirahat, memanfaatkan waktu istirahat, tetapi tidak harus
sepenuh waktu dari hari Senin sampai Sabtu. Kita cukup saja 1 minggu itu 3 kali, dan tawaran waktu ya bisa hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Demikian adanya. Oke, baik, terima kasih Bapak Polisi. Jadi tawaran waktunya hari Senin, Kamis, dan Sabtu ya Bapak ya? Selasa. Senin, Selasa, dan Sabtu di jam istirahat. Oke, baik, terima kasih Bapak Polisi. Untuk baik, terima kasih untuk kegiatan kita, rencana kita hari ini. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak dengan program saya ini? Sangat Setuju. Oke, baik, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan, saya minta maaf. Oke, baik, selamat pagi anak-anak. Oke, pada hari ini kita akan membuat kesepakatan tentang program kita, program literasi dalam program reading game. Jadi sebelum kita mulai, kita tepuk terbaik dulu. Tepuk terus. Oke, baik. Jadi kita buat kesepakatan atau kita buat perencanaan. Jadi menurut kalian mau di saat kita membaca, kalian mau metode apa yang kita lakukan? Oke, Joki. Menurut Joki membaca sambil bermain. Oke, kalian terima tidak? Oke, baik. Siapa yang lain? Bisa. Baca sambil mengikuti gerakan di dalam teks. Oke, siapa lagi yang bisa beri masukan? Membaca dan mengingat. Siapa lagi? Jika ada pendapat tentang metode yang akan kita lakukan nanti. Membaca sambil menulis. Oke. Siapa bisa ada pendapat lain lagi? Halo, sampai ada pendapat lagi? Hanya ini saja. Oke, jadi kalian sudah beri masukan ya, membaca sambil bermain, membaca sambil mengingat, atau bagaimana? Membaca sambil membuat gerakan sesuai dengan ide kalian. Oke, baik. Terus, menurut kalian sukanya belajar di mana? Tempat? Oh, itu oke. Saya senang belajar di ruangan dulu. Oke. Kalau belajar di ruangan menggunakan apa? Buku di pojok belajar. Terus, siapa ada pendapat lagi? Membaca di perpustakaan. Membaca di bawah pohon itu bagus. Kasi yang panas-panas itu kita bisa baca di bawah pohon. Oke, siapa lagi? Siapa yang beri masukan atau pendapat? Siapa lagi? Dwika. Halo. Membaca di teras. Membaca dulu di teras. Oke, boleh. Tidak ada lagi? Membaca di kelas masing-masing. Oke, baik. Jadi terima kasih untuk kesepakatan kalian.
kalian hari ini. Jadi apa yang kita sudah sepakati kita akan terapkan nanti. Jadi untuk pendapat-pendapat yang dari teman-teman lain, apakah kalian semua setuju atau tidak? Sepakat atau tidak? Halo, sepakat atau tidak? Oke, baik. Terima kasih untuk kesepakatan kita hari ini dan kita akan terapkan di hari besoknya. Jadi kita akan ketemu lagi di hari-hari berikut pada saat program reading camp ini dijalankan. Baik, sebelum kita keluar ke ruangan, kita selalu tutup kita semua karena kita sudah membuat kesepakatan pula secara bersama-sama. Kesepakatan program reading camp secara bersama-sama.